Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amad da'ar baban nuha warasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Para pemirsa, pendengar budiman dan ananda semua siswa SMP 52 Batam yang berbahagia. Bersyukur tentu adalah hal yang paling utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan telah menciptakan bumi tanpa gantungan. Salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin semuanya, para pendengar yang budiman berbahagia, pada kesempatan ini sebagai materi pesantren Ramadan di hari yang kedua kita adalah tentang akhlak ataupun perilaku mulia. Al-Quran telah memberikan pengajaran dan tuntunan kepada kita dalam mengamalkan agama Islam. Dan pada hari ini, pada bulan ini, kita telah dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yang kemuliaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat, sebagai bulan yang penuh ampunan, sebagai bulan tempat kebebasan seorang hamba dari api neraka, yang mana di dalamnya kita dituntut untuk meningkatkan kebersamaan, meningkatkan rasa sosial, meningkatkan amal ibadah, meningkatkan hal-hal positif lainnya. Maka tidak salah dikatakan Ramadan ini adalah sekolah ataupun madrasah bagi orang-orang yang beriman, yang diharapkan dapat mengubah pribadi seorang beriman itu menjadi yang tidak baik menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik. Maka oleh sebab itu melalui kultum singkat ini Bapak sampaikan dan menghimbau kepada kita. Mari kita hargai, mari kita gunai, mari kita manfaatkan momen yang luar biasa ini untuk mengubah pribadi kita ke arah yang lebih baik. Sehingga kita nanti keluar dari Ramadan ini bisa menyandang bersama-sama gelar takwa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi ketika kita ingin menjadi orang-orang yang mendapat gelar takwa, kita harus memperhatikan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, syarat dan rukunnya. Kemudian lakukanlah itu dengan semampu dan sekuat tenaga kita sehingga sempurna sesuai dengan tuntunan agama. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, membatalkan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Artinya, banyak dari orang-orang yang berpuasa golongan hambaku yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus sahaja. Udah capek-capek puasa dari pagi sampai sore. Kalau sekiranya dikumpulkan air 1 ember nih habis ini. Nah, beli sana beli situ, dikumpulin satu meja makanan, kumpul-kumpul semua. Gara-gara lapar dan haus. Begitu tiba berbuka, tidak ada manfaat kecuali hanya lapar dan haus sahaja yang didapatkannya. Mengapa? Karena puasa jalan terus, ibadah jalan terus, kebaikan jalan terus, akan tetapi keburukannya juga jalan terus. Hal-hal yang membatalkan puasanya juga jalan terus. Maka kesempatan ini Bapak akan sampaikan dalam agama kita hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu yuftirna shaimu al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wan nasratu bisyahwati wal yaminu bil kadibati. Artinya apa? 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah menggibah, yang ketiga
adalah mengadu domba. Yang keempat adalah memandang dengan pandangan syahwat. Yang kelima adalah bersumpah dengan kebohongan. Kita mulai yang pertama, al-kadibu, berdusta. Tidak usah diajari lagi apa tuh berdusta. Lain di hati, lain di mulut, lain di hati, lain di perbuatan. Ingat loh, selama ini kita taunya lain di hati, lain di mulut. Lain di hati, lain di perbuatan, itu juga dusta. Kemudian yang kedua, al-ghibatu, ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib saudara kita di belakangnya, yang mana ia tidak suka itu dibicarakan, sekalipun itu betul-betul ada dan terjadi pada saudara kita tersebut. Luar biasa. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan satu kisah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Di saat mereka bersenang-senang dan bergembira, mereka tersenyum tertawa bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu yang tua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu tamu mengucap salam, Aisyah mundur ke belakang. Setelah Aisyah mundur ke belakang, Rasulullah pun menyambut tamu yang mulia tadi. Ternyata tamu orang tua tadi ingin berkeluh kesah dan curhat kepada Rasulullah SAW. Setelah orang tua itu selesai curhat, pulanglah tamunya. Setelah pulang tamunya, Aisyah keluar. Masih terbawa suasana. Aisyah sedikit menceritakan aib orang tua tadi. Ya Rasulullah, lucu tamu kita tadi ya. Lah, kenapa engkau katakan lucu? Ya, orang tua kurus, sudah bungkuk. Kan hidup lagi macam itu. Kurang lebih begitulah. Tapi Rasulullah marah, bukannya ikut ketawa. Aisyah yang saat itu cukup kaget. Ada apa ya Rasulullah? Muntahkan apa yang di mulutmu. Aisyah bilang, saya di belakang tidak ngapa-ngapain ya Rasulullah. Saya tidak makan apa-apa pun. Kata Rasulullah untuk yang kedua, muntahkan. Aisyah bilang, aku tak muntahkan, aku tak makan apa-apa. Untuk yang ketiga kalinya dengan nada marah, Rasulullah SAW perintahkan, muntahkan ya Aisyah. Dengan terpaksa Aisyah disyaratkan memuntahkan dari mulutnya. Ternyata apa? Terjatuhlah ke lantai segumpal daging mentah yang masih penuh dengan darah. Barulah Rasulullah katakan, wahai Aisyah, itulah daging saudaramu yang barusan kamu makan karena telah menggibahnya. Masya Allah. Jadi Ananda, jangan biasakan membicarakan kekurangan aib saudara kita di saat puasa, karena bisa menghanguskan pahala puasa kita. Yang ketiga adalah namimah. Namimah adalah adu domba. Gara-gara si A, B, dan C bertengkar, gara-gara kamu manas-manas, ngompor-ngompor, akhirnya berantem. Itu juga akan menyebabkan pahala puasa kita hilang. Kemudian yang keempat adalah wan nazratu bisyahwatin. Ini memandang dengan pandangan syahwat. Terserah memandang apa. Mau nak memandang foto kah, memandang video kah, memandang YouTube kah, atau bahkan memandang istri sekalipun. Nanti kalau kalian sudah punya pasangan halal, di saat siang hari dengan perasaan syahwat, itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang kelima sekaligus yang terakhir adalah wal yaminu bil kadhibati, bersumpah dengan kebohongan. Bedanya dengan yang di atas, al-kadhibu berbohong. Kalau berbohong nggak ada api, nggak ada angin, nggak ada hujan, bohong dia. Mengatakan sesuatu dan berbuat sesuatu yang tidak pada sebenarnya. Tapi kalau yaminul gumus, yaminul kadhibah, bersumpah palsu, ketika ditanya nih, bagaimana menurutmu si fulan? Baik tak? Baik, baik. Padahal jahat. Bagaimana menurutmu? Enak tak? Enak. Padahal tak enak. Itu bersumpah palsu. Terutama ketika nanti diajak ke pengadilan, ditanya oleh hakim, ditanya oleh pengadilan, maka dia mengatakan hal-hal yang lain-lain di luar dari yang sebenarnya. Itu juga dikatakan dengan yaminul gumus atau yaminul kadhibah, bersumpah palsu. Ananda semuanya yang berbahagia, 5 hal itu tolong dijaga baik-baik. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Dailami itu harus kita perhatikan dan kita jaga. Kita jauhkan jauh-jauh agar tidak merusak
pahala puasa kita tahun ini. Semoga dengan khutbah singkat, dengan kultum singkat yang Bapak sampaikan bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan ataupun yang lupa dengan hal ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak hari ini, kurang dan lebih mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.